Assalamualaikum. Halo teman-teman. Video kali ini aku mau bahas mengenai kuesioner penelitian kuantitatif. Ini berisi tips membuat kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Jadi ada beberapa tips yang sebenarnya itu sepele, tapi mesti diperhatikan. Langsung aja. Ini ada beberapa platform ya sekarang yang bisa digunakan untuk membuat kuesioner. Ada SurveyMonkey, ada Typeform, Survey Planet, ZooSurvey, Google Forms, dan Survey Gizmo. Yang bakal aku bahas yaitu yang menggunakan Google Form, karena Google Form ini yang umum digunakan. Kita review dulu tentang penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu sendiri kan penelitian yang dia bakal mengolah data angka gitu kan intinya. Jadi penelitian yang datanya itu angka dan bakal diolah menggunakan metode analisis tertentu. Sehingga ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk penelitian kuantitatif. Yang pertama ini menggunakan skala linier. Jadi bentuk skala linier kayak gini. Ini di Google Form ya. Yang kedua, aktifkan wajib diisi kayak gini. Ini letaknya di samping pertanyaan. Ini letaknya di bawah pertanyaan. Dan yang ketiga, pastikan skala yang digunakan konsisten. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ini menggunakan skala linier. Jadi bentuk skala liniernya tuh kayak gini. Dan ini akan kita bandingkan dengan kalau biasanya menggunakan pilihan ganda yang nomor 2. Nah, kalau skala linier itu nanti bentuk pertanyaannya jadi kayak gini. Tampilan di Google Form-nya kayak gini. Jadi, misal kita mau tanya nih, seberapa sering kamu menggunakan ponsel untuk bermain game dalam sehari gitu. Pilihannya ada kurang dari 1 jam, 1-3 jam, 4-6 jam, 7-9 jam, dan lebih dari 9 jam. Nah, tentu kalau penelitian kuantitatif, ini kan perlu dibuat ke skala Likert dulu kan teman-teman. Jadi, angka 1 ini menunjukkan kurang dari 1 jam, angka 2 menunjukkan 1-3 jam, dan seterusnya sampai angka 5 menunjukkan lebih dari 9 jam gitu. Nah, makanya untuk penelitian kuantitatif, menggunakan skala linier ini lebih disarankan daripada menggunakan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda dia bentuknya kayak gini, jadi lebih dari 1 jam, 1-3 jam, dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita lihat perbandingannya. Nah, perbandingannya kayak gini. Jadi, ini hasil jawabannya. Jadi kalau kita menggunakan skala linier, itu nanti hasilnya langsung dalam bentuk angka kayak gini. Jadi, isinya 3, 4, 2, 1 gitu. Dimana 3, 4, 2, 1 ini udah didefinisikan sebelumnya. Kita udah tulis di atas kalau 3 itu 4-6 jam, 4, 7-9 jam gitu. Sedangkan kalau pilihan ganda ini masih dalam bentuk huruf. Nah, tentunya kalau penelitian kita kuantitatif, kalau masih dalam bentuk huruf kayak gini, kita harus merubah dulu ke angka. Jadi kerja 2 kali. Jadi kan mending sebelum kuesioner itu disebar gitu kan, kita memastikan dulu kalau itu menggunakan skala linier gitu ya. Kalau kayak gini kan nanti udah dapat, kita ubah lagi satu-satu. Kita ubah yang 4-6 jam, kita ubah jadi 3. 7-9 jam, kita ubah jadi ini. Itu kan lebih 2 kali. Itu ya teman-teman. Yang kedua ini yang pertama kita udah pakai skala linier nih. Kita udah pakai skala yang linier. Sekarang yang pertama ini contohnya wajib diisinya nggak diaktifkan. Dan yang kedua wajib diisinya diaktifkan. Ini perbedaannya. Ini. Jadi kalau wajib diisi kita tidak diaktifkan, bisa jadi responden kita kelewat ngisi gitu. Jadi hasilnya nanti missing kayak gini.
Sedangkan kalau wajib diisinya itu aktif, dia nggak bakal missing, dia bakal tetap ada. Kenapa hal ini penting? Karena ketika kita melakukan suatu analisis, kalau ada data missing, ini kita harus menangani dulu data missingnya. Jadi apakah data missingnya ini kita ganti jadi rata-ratanya, atau modusnya, atau dihilangin aja, atau gimana gitu. Nah, ini kan menambah satu pekerjaan kan teman-teman. Jadi kalau wajib diisinya diaktifin, kita ya udah langsung nganalisis aja. Tapi kalau ada yang kosong gini, kita nambah satu pekerjaan, yang kosong itu mau diapain? Gitu. Makanya alangkah baiknya kalau sebelum kita share kuesioner, kita pastikan dulu kuesionernya itu diaktifkan, wajib diisinya. Oke, selanjutnya yaitu pastikan skala konsisten. Ini tidak semua penelitian membutuhkan sebenarnya yang memastikan skala konsisten. Ini misalnya kayak gini. Jadi, kita itu punya skalanya itu dia beda. Maksudnya, misal yang pertama, seberapa sering kamu menggunakan ponsel untuk bermain game dalam sehari? Yang pertama kurang dari 1 jam, 2, 1-3 jam, dan seterusnya. Terus yang ini, saya cepat merasa lelah saat bermain game di ponsel. Sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Sebenarnya kan pertanyaan ini sama ini kan kayak nggak ada berhubungan, tapi kan kayak beda gitu kan. Jadi ini bisa aja teman-teman buat yang satu itu sangat tidak setuju, terus 2 tidak setuju gitu bisa. Cuman teman-teman konsistennya kayak gini. Kalau ini satu, seberapa sering kamu menggunakan ponsel dalam bermain game? Yang pertama ini kan kurang dari 1 jam. Berarti otomatis, kalau kita bandingkan ke kuesioner yang ini, saya merasa cepat lelah saat bermain game di ponsel. Ini tuh linear, dia itu sangat setuju gitu. Jadi kalau dia sangat setuju, dia sangat merasa lelah, makanya waktu main game dia itu cuma kurang dari 1 jam gitu. Jadi pemilihan Likert-nya, pemilihan skalanya ini kalau misal beda, ini kan dalam bentuk jam dan ini dalam setuju tidak setuju. Itu diusahakan dia itu linear. Jadi baiknya waktu kita membuat kuesioner itu juga nggak asal-asalan gitu, tapi kita juga saling mengaitkan satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya, biar pas itu gimana. Oke, sekian tips-tips membuat kuesioner untuk penelitian kuantitatif. 3 hal yang sebenarnya sepele tapi tetap mesti diperhatikan. Selanjutnya akan aku demokan membuat kuesioner menggunakan Google Form, menggunakan 3 tips tadi. Oke. Nah, oke teman-teman. Aku mau kasih demo yang tadi. Jadi tips-tips membuat kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Jadi pertama kita buka ke halaman Google Form-nya dulu ya. Nah nanti muncul tampilan kayak gini, terus yang blank aja. Nanti teman-teman bisa milih sih, bebas. Nah misalnya kayak gini. Jadi pertanyaannya di sini tadi berapa lama bermain game gitu ya. Game dalam sehari. Nah, kalau multiple choice, itu kalau pilihan ganda, itu kita kan pilih option 1 ini kayak gini ya. Misal ini kurang dari 1 jam. Terus ditambah, ini 1 sampai 2 jam. Biasanya kayak gini kan. Nah, tapi ini tidak direkomendasikan buat penelitian kuantitatif. Tadi kan ini harusnya bukan multiple choice, bukan pilihan ganda, tapi skala linear. Gimana caranya? Caranya yang ini itu kita taruh di sini. Jadi dalam kurung 1, dikasih keterangan aja, kurang dari 1 jam. 2, 1 sampai 2 jam. 3, lebih dari 2 jam.
Oke. Nah, terus di sini kita pilih yang skala linear, yang ini. Ini teman-teman. Terus ininya menyesuaikan 1 sampai 3. Nah, ini teman-teman boleh kasih label, boleh enggak. Misal ini kurang dari 1 jam, ini 3, yang terakhir lebih dari 2 jam. Nah, terus di sini wajib diisi tuh di sini, ini harus diaktifkan. Nah, ini yang aku maksud tadi. Nah, biar tahu bentuknya nanti bakal kayak gini. Nah, jadi bentuknya kayak gini, bukan pilihan ganda ke bawah tapi ke samping. Jadi kalau misal kita klik 2, ya udah yang masuk ke dokumen kita itu angka 2, bukan 1 sampai 2 jam yang harus diganti lagi menjadi angka 2. Oke, teman-teman, sampai sini tips-tips membuat kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.